juga menjaga karena mereka lebih tahu siapa dan dia punya data. Ya, Jadi kita betul. sudah aman dari sifat ria itu terjaga keikhlasannya. Ya, Masya Allah. Jadi sekali Iya. lagi mungkin bagi teman-teman yang ingin memposting juga kita kembali lagi tujuan kita posting tuh untuk apa. Jadi kembali lagi ke niat kita juga ya Ustadz ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya Ustadz Maulana, ini kan dari tadi kita sudah membahas banyak ya. Bahas tentang banyak tentang positifnya sisi nih. positifnya, Benar. hikmahnya dengan adanya wabah corona ini. Nah, Dengan tolong menolong. tolong menolong tolong pastinya. menolong pastinya. Benar hikmahnya ya Ustadz. Hikmah dari tolong menolong Masya di Allah. wabah corona Ya ini. betul, tapi Ustadz ini gimana nih kalau sebaliknya yang terjadi, kalau ada orang yang memiliki maksudnya materi lebih atau mungkin fisiknya juga masih mampu nih untuk membantu Yeah. tolong menolong tapi ya cuek aja nggak peduli. Nah Yeah. itu apa? Seperti apa balasan terhadap orang-orang yang seperti itu Ustadz? Silakan. Sebelumnya saya mohon izin saya sampaikan ini bukan berarti saya lebih pintar, lebih tahu, lebih mampu, tapi bisa jadi yang mendengarkan lebih hebat daripada yang bicara ini. Karena mohon maaf berbicara tentang orang yang menahan hartanya atau pelit atau kikir atau bahasanya apalah bakhil, itu medit itu ibarat atau apapun namanya, seke atau apa itu jelek banget. Kenapa? Saya angkat ini bahwa sebenarnya ada bahaya yang menimpa bagi orang yang menahan. Harusnya rezeki orang jadi sebaiknya jangan ditahan. Keluarkan cepat supaya orang bisa berbagi. Ya. Kau ada haknya dalam harta kita, ada hak orang lain pada harta kita. Ketika kita tahan, maaf. Bisa jadi engkau sudah menzalimi banyak orang. Engkau tidak kasih, ada anaknya. Nah, ini. Makanya ya bahaya yang pertama menjerumuskan orang dengan perbuatan dosa. Ada dosa yang dia lakukan disebabkan karena pelitnya. Hati-hati kalau pelit. Bahkan ada siksaan di akhirat. Makanya orang pelit itu hartanya akan dijadikan setrika. Subhanallah. Maksudnya gimana tuh Ustadz? Setrika. Mungkin setrika nanti zaman dahulu, zaman akan datang tidak ada lagi ya. Karena sekarang orang pakai steamer. Ya. Jadi kita untuk zaman sekarang kita masih bisa menggambarkan setrika. Ya. Waktu kecil saya masih menggambarkan setrika yang besi itu. Yang gede ya, yang pakai arang arang ya itu Ustadz masih ya. kecil. Itu akan diluruskan mengkerut ada 3. Di setrika orang yang pelit itu dahinya. Kenapa dahinya? Karena ketika ada orang minta sumbangan berkerut maka diluruskan. Mengkerut. Apalagi yang disetrika adalah sisi sampingnya. Punggung. Ya. Punggung. Kenapa itu Ustadz? Di sini, sisinya dulu sisinya. Pinggang. Kalau sisinya. pinggang, kalau punggung di sini ya. Iya betul. Sisi pinggangnya. Itu Kenapa? pinggang. Karena dia seakan-akan tidak ya gitu, memalingkan. Maka disetrikalah pipinya, sisinya. Nah, yang ketiga, harta yang dia miliki dijadikan setrika untuk mensetrika apanya? Belakangnya. Karena meninggalkan. Jadi harusnya disinilah yang punya materi silahkan, yang punya keahlian silahkan, yang punya ilmu silahkan. Semua berbagi. Nah, termasuk kami Islami Tindak tetap tayang tiap hari nonton Islami Tindak. Karena di sini ada sisi yang harus kami sampaikan. Karena kalau kami tidak berbagi ilmu, itu sama dengan pelit. Sama dengan pelit. Jadi kita berbagi kebaikan. Inilah setidak-tidaknya engkau memberikan. Karena ada bahaya. Hati-hati ya. Orang pelit itu, maaf, ini paling bahaya banget. Kenapa? Dikhawatirkan tidak ada iman padanya. Ini karena tidak akan bersatu antara kikir dengan iman. Karena orang beriman itu yakin. Kenapa dia pelit? Karena takut hartanya habis. Artinya tidak ada keyakinannya. Padahal ketika kita bersedekah, Allah tambahkan, Allah berikan keberkahan pada harta itu. Bisa jadi engkau sumbangkan itu ada penyakit. Saya lebih baik, ini ada kata-kata, saya lebih baik memberi makan orang daripada saya beli obat. Jadi bisa jadi Allah angkat penyakitmu, Allah bebaskan kamu dari bahaya disebabkan engkau suka berbagi.
Oh, Dawu mardakum bisadaqah. bisadaqah, ya. Obatilah penyakitmu itu Obatlah dengan sedekah. penyakit. Jadi ada haknya orang yang harus kau kasih. Iya, betul. Ada. Maaf ya, bisa jadi Allah kasih rezeki hambanya yang lain lewat jalur dirimu. Sekali lagi, lewat jalur diri kita. Sehingga arta. Jadi kita jangan ini buat saya. Ini. Masa kita cuma makan-makan tidak ada pengeluaran. Bisa jadi dioperasi itu. Itu perlu. Justru lebih enak. Makanya temanya bagus banget. Membantu sesama hati jadi plong. Kalau kita dari belakang itu plong. Iya, Masya Allah, tenang rasanya Karena ya Ustadz ada ya. yang belum dikeluarin. Sebenarnya orang kaya itu ada perasaan. Orang mampu itu ada perasaan gelisah kalau dia punya harta. Masya Allah. Mau diapain? Mau Sampai diapain lagi dia nih pergi ke harta, sana, ya. dihabiskan. Orang kaya itu di mana lagi kita makan? Iya, Kalau orang betul. miskin apa lagi besok kita makan? Masya Allah. Beda kan? Iya. Beda. Satu yang posting makanan sambil keluarganya, satu yang ambil celengannya ditarik-tarik gini. Sama keluarganya juga. Sama Sama keluarganya juga, Masya Allah. Ya jamaah dirahmati Allah, tadi sekali lagi Ustadz Mona sudah bilang dengan kekikiran kita itu bisa membuat kita jauh dari keimanan kita dan jangan sampai kita zolim dengan diri kita sendiri ya. Subhanallah. Ya ini berikutnya